Halo, selamat siang semuanya. Kok loyo? Elohimars? What's up Elohimars? Cuma dengar suaranya Sandria. Benar nggak Sen? Oke, senang sekali ketemu kalian semua siang hari ini. Karena kita lagi dalam masa campaign untuk baca buku Purpose Driven Life gitu kan, dimana yang sampai hari ini kita sampai ke hari yang ke-8. Nah, aku belum baca sih, nanti malam, oke? Hari ini aku ada mau share juga tentang sebenarnya itu kayak lebih ke ringkasan lah, apa yang aku tangkap sampai dari hari pertama sampai hari ke-7. Tujuannya itu untuk apa? Supaya kalian yang mungkin belum sign untuk mau ikutan sama kita, kalian tetap bisa ikuti ritmenya. Karena dalam bulan ini kita akan, firman Tuhan kita itu akan terus mengulik tentang buku ini. Benar nggak? Benar ya Ten? Ya. Jadi, dan siapa tahu kalian tiba-tiba terbersit, kok rasanya aku kepingin ya baca bukunya. Aku nggak tahu masih boleh atau enggak untuk ikut, tapi nggak ada salahnya. Walaupun kalian nggak ikut bareng-bareng, nggak terdaftar lah secara official istilahnya, kalian bisa baca sendiri. Kalau aku sebenarnya aku lebih senang baca sendiri, karena aku tipe orang yang lebih senang kayak baca, terus aku nggak akan bisa langsung cepat, apalagi kalau aku menangkap satu hal yang Tuhan tuh mau ngomongin secara dalam, itu akan butuh waktu beberapa hari untuk benar-benar dapat yang dalam kayak gitu. Jadi nggak bisa, aku nggak terlalu suka baca cepet-cepet. Karena ya itu, setiap orang kita sendiri-sendiri, tapi karena aku ya fasilitator ya kan, jadi nggak tahu ya anggotanya ngomong apa nanti aku nggak baca cepet, aku nggak tahu ngomong apa. Oke, so kita mulai aja supaya nggak tegang ya, karena aku sudah lama juga nggak berdiri di sini untuk sharing hatinya Tuhan gitu, supaya tengok kanan kiri senyum ya, lemesin aja Bray. Ini sebenarnya ini sedang mengencourage diriku, jangan grogi. Oke, hari ini kita mulai dengan a jokes sebenarnya, supaya nggak terlalu tegang. Boleh ditampilin yang pertama? Lihat ini tuh yang sangat terkenal sih, mungkin banyak dari kita tuh yang sering lihat hal yang seperti ini. Ini itu adalah ilusi optik. Pernah tahu nggak ilusi optik ini? Yang biasanya kalian di sekolah itu dites buta warna, kind of that. Nah ini lihat, ini tuh kalian sedang lihat tuh rodanya berputar-putar gini nggak? Lihat nggak? Kayak itu bergerak. Padahal itu tuh cuma ilusi mata kita. Jadi sebenarnya itu nggak gerak sih, cuma karena bentuknya aja, jadi membuat mata kita itu tertipu, hingga itu seperti kayaknya gerak, muter. Benar nggak? Benar? Benar? Oke, aku akan kasih pertanyaan supaya kalian mengikuti. Oke, yang kedua, ini apa yang menipu di sini? Celana kaki lah, bukan celana. Kayaknya anak kecil ini nggak pakai celana ya, nggak punya kaki, ya nggak sih? Tapi aslinya ya pasti punya lah. Kalau kalian lihat lebih dekat, karena corak dari kain celananya itu mirip sama aspalnya, jadi kayaknya terkamuflase kayak gitu. Yang ketiga, ini nih. Ini aku ngakak sih pas lihat ini, karena jujur aja aku jadi gagal fokus. Karena apa? Karena rambut di ketiaknya. Oke, kok cuma aku ya ketawa, dan lagi-lagi Sandria yang paling keras. Yang lain enggak get it what I mean? Maksudnya
Kalian nangkep nggak guyonannya? Nangkep? Riko, kamu jangan stres-stres gitu dong. Udah lama lo nggak ngelihat kamu. Oke. Nah, jadi ini tuh kayak kenapa kok aku mulai dengan ini? Sebenarnya ini tuh seperti kayak kita. Coba slide berikutnya. Hari ini kita itu mau ngomongin tentang ini. A Journey with Purpose, which is seperti buku. Ini adalah awal buku yang kita baca, A Journey with Purpose. Ketika kita ngelihat kalimat ini, A Journey with Purpose, seringkali kita itu lihatnya itu salfok. Nah, apa yang kalian lihat dari ketika kalian melihat kata A Journey with Purpose ini? Apa yang lebih kalian terbersit, kata yang terbersit di pikiran kalian? Kata apa? Boleh tahu? Boleh ada yang mau jawab mungkin? Afan. Biar kamu. Hah? Oke, ada lagi yang lainnya? Ada lagi? Riko. Apa? Oke, perjalanan. Siapa lagi ya? Enggak. Oke. Ada yang banyak yang tentang kebetulan di sini semuanya tentang fokus tentang journey. Berarti kalian tuh sungguh aware kalau untuk mendapatkan purpose-nya kita itu perlu melewati yang namanya sebuah journey. Bukan lagi mikirin lagi tentang nggak lebih fokus kepada purpose-nya. Seringkali kita semua termasuk aku itu kita tuh lebih fokus kepada kata purpose, lebih fokus kepada maksudnya gini, oke kita ngerti journey-nya, tapi kita nggak benar-benar menelaah, kita lebih ke memikirkan bagaimana, apa sih purpose-ku, bagaimana sih iniku, bagaimana sih aku menemukan purpose-ku, bagaimana aku harus menjalani purpose-ku. Kita akan memikirkan di situ, tapi kita tidak menitik beratkan pada menyelami kata journey itu sendiri. Bahwa itu adalah sebuah perjalanan day by day. Itu yang ditekankan buku ini, makanya dia ajak kita 40 hari bersama-sama untuk kita itu mengalami sebuah transformasi kehidupan. Jadi day by day. Enggak seperti sulapan yang seling kamu langsung bisa berubah, no. Mungkin Tuhan bisa buat itu, tapi Tuhan enggak mau. Tuhan mau be our partner. Tapi Tuhan bukan dukunnya kita, tukang sulapnya kita, atau magiciannya kita, enggak. Tapi kita mau diposisikan sebagai partner. Tuhan ingin berpartner dengan kita, which is yang sudah seringkali kita omongin dalam banyak firman Tuhan. Oke. Dan seperti yang diiniin, journey itu bagaimana, pertanyaan berikutnya, bagaimana kita harus memulai sebuah perjalanan itu? How? Ya tentu saja perjalanan itu dimulai ketika kita dilahirkan ke dunia ini. Tetapi perjalanan rohani kita yang sesungguhnya adalah ketika kita menyadari dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena di situ mata rohani kita tuh dibukakan, dicelikan, disadarkan bahwa oke, aku ini diciptakan untuk sebuah alasan. Tuhan ini punya purpose dalam kehidupanku. Oke, ngikutin sampai di sini? Oke, aku berusaha untuk trying to slow down supaya kalian semua, karena enggak semua baca, jadi aku berusaha untuk kalian bisa digest ini. Dan sekali lagi ini enggak sistematis yang di buku, tapi ini aku berusaha rangkumkan semua yang sesuai apa yang aku tangkap. Oke? Jadi gimana? Semuanya ketika kita diciptakan, ketika kita dilahirkan, ketika kita bahkan masih dalam bentuk satu titik, Tuhan itu sudah memikirkan dan merancangkan semua tentang kita. Semua yang detail sekali.
warna rambut kita, kulit kita mau dilahirkan di keluarga seperti apa, di negara mana, kita nanti lahirnya kapan, tanggal berapa, pakai sesar atau kamu lahir normal, apa yang harus kamu alami sampai hari kematian kita. Itu semua sudah dirancangkan sama Tuhan, sempurna detail. Jadi makanya kita percaya bahwa tidak ada suatu yang kebetulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Percaya atau tidak, mungkin kamu, aduh kok kebetulan sekali. No, kalau kamu orang percaya, gak ada yang namanya kebetulan dalam hidup kita. Karena Tuhan itu master, kayak menurut Tuhan itu luar biasa banget gitu loh. Sampai detail sekali, sampai harus gini ini. Aku aja kalau sering kali diem gitu ya, duh Tuhan ini luar biasa ya. Aku aja mikirin hidupku, itu kayak udah rumit gitu, kena masalah apa rumit gitu ya. Duh ini apa gini-gini. Tapi Tuhan itu kayak gimana lagi Tuhan itu bisa bayangkan ada berapa puluhan juta manusia yang ada di bumi ini. Tapi Tuhan itu bisa atur sedemikian rupa, wow gitu. Itu yang kalian wow, nangkep nggak? Bisa kalian bayangkan? Kamu aja mikir besok ulangan apa? Ini aku bisa nggak? Ini, tuh temanku ribet. Itu pun sudah bikin kita pusing ya. Bayangkan, Tuhan itu nggak pernah pusing. Belum lagi Tuhan itu seringkali dengerin kita itu ngomel, nggak bersyukur. Apalagi ya kan? Aku aja denger kalau misalnya aku Yohan itu ngomel terus aku aja langsung headache, ngerti nggak? Pusing. Itu sambal tuh emosi negatif gitu ya. Jadi kayak aduh, pusing aku dengerinnya. Bayangkan Tuhan itu kayak gitu loh, Rek. Ngerti nggak? Jadi kayak Tuhan itu luar biasa hebat. Tuhan itu luar biasa sampai nggak ada kata-kata yang bisa mendeskripsikan, yang bisa kayak mewakili betapa hebat dan besar Tuhan kita. Dan kita itu harus bersyukur ketika kita mengingat hal yang seperti itu. Satu hal yang kecil, tapi itu kelihatannya kayak simple, tapi itu sangat bermakna luar biasa loh. Sangat wow, sampai sebegitunya Tuhan sama hidupku ya. Bahkan Alkitab menulis, sehelai rambutmu jatuh aja loh. Tuhan itu mengizinkan, Tuhan tahu. Jadi cewek-cewek juga mengingatkan aku kalau sehelai rambutku jatuh aku nggak boleh panik. Walaupun banyak yang rebah di sepanjang rumahku, aku nggak boleh panik, Tuhan tahu gitu, karena aku takut botak, Rek. Oke. Oke, jadi curcol. Oke. Jadi perjalanan itu, ketika kita memulai sebuah perjalanan, karena kita diciptakan oleh Tuhan, kita juga harus memulainya bersama Tuhan. Kolose 1 ayat yang ke-16. For everything, aku pakai yang bahasa Inggris, sorry, aku lupa tulis ini versi yang mana. For everything, absolutely everything above and below, visible and invisible, rank after rank of angels, everything God started in Him and find its purpose in Him. Semuanya highlighting yang paling terakhir, everything God started in Him and find its purpose in Him. Jadi semuanya dimulai dari Dia dan akan menemukan tujuannya di dalam Dia. Jadi kalau kamu berusaha menemukan tujuanmu di tempat yang lain, di kelompok yang lain, di passionmu, dimanapun itu, kalau kamu tidak memulai bersama Tuhan, kamu nggak akan menemukan tujuan Tuhan yang sebenarnya. Itu hanya sesuatu yang kamu percayai bahwa itu adalah kebenaran. Tapi no, kalau selama kalian belum melibatkan Tuhan dan memulai dan melibatkan Tuhan, itu belum tentu hal yang benar untuk kalian. Ngerti sampai di sini, Rek? Ngerti? Oke? Oke? Ya. Jadi gimana kita itu harus, karena kita harus memulai bersama Tuhan.
Berarti kita itu harus punya, supaya kita tahu hatinya Tuhan tentang kita, supaya kita benar-benar tahu langkah-langkahnya harus seperti apa. Kita harus memulai relationship sama Tuhan. Setiap hari, setiap di apapun masa hidup kita harus memulainya bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan itu adalah yang menciptakan kita. Oke? Jadi kalau kita pengen tahu gimana kalau kita itu bisa memaksimalkan segala potensi, gimana kita bisa tahu potensi yang tersembunyi, itu kalau kita itu datang sama Tuhan, karena Tuhan itu pencipta kita. Pencipta kita itulah yang tahu bagaimana kita memaksimalkan hal itu. Sama kayak handphone. Sebenarnya handphone ini jujur ya, aku belum memaksimalkan handphoneku ini. Karena aku nggak pernah baca buku manualnya. Dan ketika aku terus, ternyata ada menu ini ya. Sometimes nanti di kapan lagi gitu aku lihat, oh ya ternyata ada menu ini. Kalau kita mau benar-benar baca manualnya, ini akan lebih terfungsikan dengan maksimal. Itu contohnya. Jadi seperti itulah hidup kita. Karena kita itu juga, kita harus balik sama Tuhan. Karena kita itu nggak tahu. Kita itu nggak ngerti bagaimana unlock our potensi yang sesungguhnya. Potensi-potensi yang Tuhan taruh sesungguhnya di dalam hidup kita. Kita juga butuh orang lain untuk ngasih tahu kita, kamu itu kekuatanmu di sini loh. Mungkin kita yang nggak sadar juga. Kenapa itulah kita juga butuh orang lain. Oke. Terus kenapa? Kenapa kok kita itu harus punya relationship sama Tuhan? Selain Tuhan itu creator kita ya, tadi itu dasarnya. Kenapa? Tapi kita itu harus membangun hubungan terus-menerus sama Tuhan. Kenapa? Yang pertama, supaya kita mengerti kita ini diciptakan untuk sebuah alasan. Enggak peduli apapun itu alasannya. Dan itu sebenarnya kita udah bahas ya dari minggu-minggu lalu tentang our identity, tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Dan apakah maksud kita? Makanya itulah penting kenapa kita tidak boleh lost our identity. Itu yang minggu lalu ya Kak Aldo ya, tentang identity itu kenapa kok penting? Karena itu foundation. Kalau kalian sampai lupa, hidupmu akan kacau. Karena kamu lupa bahwa kamu diciptakan untuk sesuatu, untuk ada alasannya. Terus ada tujuannya, oke? Jadi jangan pernah lupa identitasmu, oke? Makanya dibahas sampai beberapa minggu tuh supaya kita tuh jangan lupa alasannya apa. Oke, aku nggak bahas banyak di situ. Yang kedua, kita harus sadar bahwa purpose kita itu bukan melulu tentang kita dan cerita sukses kita, no. Purpose itu nggak melulu tentang kita, bukan gimana masa depanku, gimana aku meraih ini, ambisiku untuk ini, aku sukses di sini, sekolahku harus sampai gini-gini, no. Enggak. Tetapi purpose itu yang sesungguhnya tentang bagaimana Tuhan pakai kita untuk kita bisa jadi berkat buat orang lain. Dan itu tertulis di dalam Yeremia 17 ayat 7 sampai 8, di ayat pakai version NLT, aku bacain ya. But blessed are those who trust in the Lord and made their Lord their hope and confidence. They are like trees planted along a river bank with roots that reach deep into the water. Such trees are not bothered by the heat or worried by the long months of drought. Their leaves stay green and they never stop producing fruits. Their leaves stay green and they never stop producing fruits. Kamu tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Kenapa kok buah? Buah itu nggak mungkin dinikmati sama pohonnya kan? Ya kan? Kita adalah yang menikmati, orang lain yang menikmati buahnya itu. That's why
purpose itu bukan tentang kita. Aku di sini nggak bilang bahwa berarti aku salah dong selama ini untuk kejar aku sekolah baik-baik supaya aku bisa kerja yang baik, diterima di tempat kerja. No, aku punya cita gini, enggak salah. Sama sekali enggak salah. Tetapi kita harus tahu bahwa gimana apa semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita, itu kita membuat kita jadi berkat buat orang lain. Jadi kita tidak lagi memikirkan melulu tentang diri kita tok, apa benefitnya buat kita, apa untung ruginya buat kita, apa namanya, dia loh, contoh yang paling gampang, dia loh nggak pernah baik sama aku, ngapain aku baik sama dia, ya kan? Ngapain aku bantuin dia ketika aku susah dia nggak bantuin aku. Itu salah satu ini ya, maksudnya contoh paling gampang dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang membuat kita, maksudnya yang membedakan kita. Yang membedakan kita memikirkan bukan lagi tentang diri kita, tapi tentang bagaimana kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi seimbang, oke? Terus yang ketiga, ini yang aku akan lebih banyak ngomong di sini. Jadi life is a preparation for the next. Nah, life is a preparation for the next. Maksudnya apa? Kehidupan kita itu ada apa namanya? Itu hanyalah sebuah persiapan untuk berikutnya. Loh, maksudnya apa? Untuk yang berikutnya. Maksudnya adalah karena kita ini semua yang di sini itu adalah warga negara surga. Selain kita warga negara Indonesia, yes of course, tapi kita ini adalah warga negara surga. Katakan kanan kirimu, kita ini warga negara surga. Oke, kita ini adalah warga negara surga. Ya, jadi ketika kita ngomong kita warga negara surga, kita itu cuma hidup di dunia ini itu sementara. Aku dulu ya mikir, aku enggak pernah terlintas sekalipun tentang kematian, to be honest, ya. Makanya aku jarang seminar-seminar tentang kiamat-kiamat gitu ya, Tuhan Yesus datang, itu aku jarang ikut. Soalnya aku kayak too far gitu ya, too far dari pemikiranku. Maksudnya karena aku enggak pernah memikirkan kematian terlalu menghayati gitu ya. Maksudnya itu kayak, nah tapi satu waktu ketika aku ngelahirin anakku, si Alek itu, ya toh, aku tuh ngerasain yang namanya aku tuh berdekatan sekali dengan kematian. Jadi aku kayak ngerasain kayak gitu ya, Tuhan mati itu kayak gitu loh, just like that. Nah, jadi aku kan susah kan ngelahirkan ya itu. Jadi aku sampai harus dibedah apa maksudnya di operasi besar 3 jam. Jadi ya itu sesuatu yang menggambarkan betapa Tuhan itu bisa mengambil hidup kita demikian sampai kapanpun kita pulang ini moro-moro kepleset apa-apa terus lagi beng hilang. Ya kayak itu. Pas aku di meja operasi itu, nah ini aku supaya sebelum operasi sebenarnya yang lebih anxious yang lebih ini tuh Koyohan. Dia itu yang kita ini anxious pokoknya. Maksudnya cemas, gimana ini. Aku tenang, Tuhan belum selesai sama hidupku. Aku dengan gampangnya aku bisa ngomong kayak gitu. Tapi setelah keluar dari operasi itu kayak oke, aku kok pede banget ya ngomong kayak gitu. Jadi pada waktu aku itu begitu Alek lahir, kan ditaruh sini, tapi karena aku sudah mengalami ya pokoknya messiness itu kritis. Jadi aku tuh cuma suruh foto, jadi Koyohan, Alek, terus aku foto, ketawa, gitu. Habis itu aku noleh sana muntah, hilang. Itu benar-benar momen itu tuh dipakai Tuhan untuk berbicara banyak dalam hidupku. Jadi itu kayak hidup kita. Hari ini kita hahaha, mungkin pagi kita hahaha, malam kita mungkin bisa. Kalau Tuhan ngomong, oke, waktumu sudah selesai, just like that. Gitu. Gak ada satupun dari kita tuh yang kayak tenang nanti aja, no, gak ada yang kayak gitu. Situ aku benar-benar kayak, kayak gitu ya Tuhan, mati tuh ya wis kayak
just gitu, mati aja, udah kayak bye gitu, gak mikirin kayak di film-film itu yang berdragi-dragi kayak berpesan-pesan kanan kiri, nanti kalau aku mati gini-gini, gak ada ceritanya kayak gitu, mati ya mati, just like that, just gitu, kayak apa ya, kayak aku menggambarkannya itu seperti jari menghentak ini, jadi kayak ya hilang gitu aja, sudah gak ada, kamu berpikir bla 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 itu gak ada. Tapi luckily waktu itu aku juga bangun, ya aku bisa bangun tuh kayak tidur sebentar. Cuma tapi itu benar-benar kayak melambangkan ya itu loh, death itu seperti itu gitu. Dan nggak ada satupun dari kita yang di ruangan ini tuh bisa escape from it. Bisa apa namanya ini. Jadi jangan sia-siakan hidup kita, jangan sia-siakan. Nah, kok serem gitu ya ngomongnya langsung tentang death gitu. Nggak, tapi kalian tuh harus tahu gitu, maksudnya kita nggak bisa meremehkan gitu, sekalipun kita muda ataupun merasa jalan hidup kita masih panjang, masih lama gitu, no, jangan, karena itu membuat kita itu menyia-nyiakan hidup kita, oke? Jadi tadi balik, karena kita itu jadi ketika kita ada di dunia, kita tuh God ambassador gitu, tuh kita itu perwakilan Tuhan di dunia ini, karena kita tuh warga negara surga itu tadi. Oke, jadi itu kita itu dikasih sebuah misi sama Tuhan. Sesuatu misi ketika kita dilahirkan, kita lahir dengan misi itu. Tetapi waktu itu kita belum mengerti. Tapi itu harus kalian tahu bahwa kita dilahirkan dengan misi itu. Yang cuma kamu bisa accomplish, cuma kamu yang bisa memenuhi misi itu sampai complete gitu, sampai misi is complete. Selesai, itu kalian masing-masing. Karena Tuhan bilang juga di Alkitab kan, kalian tuh diciptakan unik, dengan unik. Kenapa kok diciptakan unik? Karena setiap kalian itu punya mission yang berbeda-beda, punya purpose yang beda-beda, makanya diciptakan unik karena itu untuk untuk melengkapi kalian, untuk menjalankan misi itu ketika kalian itu ada di bumi. Oke, jadi yang kedua, nah ini yang aku mau ngomong sama kalian. Ketika kita di dunia ini tuh penuh dengan ujian. Sorry aku lupa masukin ke ini, tolong bukain ke Yakobus 1 ayat. Yuk kita buka sama-sama yuk, Yakobus 1. Mungkin memang sengaja aku lupa ya supaya kalian buka Alkitab hari ini. Yakobus 1, sorry. Ayat yang ke-12. Oke. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Nah, hidup kita itu penuh dengan ujian sebenarnya. Tapi ujiannya itu bukan untuk melemahkan atau menghukum kita karena dosa kita, enggak ya. Itu sesuatu yang harus kita luruskan. Dosa kita, ingat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib itu untuk menebus dosa kita. Jadi kalau kita melalui sebuah cobaan ataupun ujian, kesulitan dalam hidup kita, itu bukan sebuah kesialan, itu bukan sebuah hukuman, atau karena itu bukan balas dendamnya Tuhan karena kamu tuh sudah nggak nurut dibilangin sama Tuhan, enggak, bukan itu bukan. Tapi karena itu tadi, karena kenapa hidup kita itu penuh dengan ujian? Karena Tuhan itu sedang mau membentuk karakter kita. Tuhan itu sedang mau membentuk karakter kita, diri kita, iman kita, kekuatan kita, daya tahan kita, ketaatan kita. Tuhan itu sedang mau membentuk itu semua. Cuma karena kita belum cukup dewasa, kadang dewasa secara rohani, kita itu memandangnya itu kayak anak kecil. Ya kayak anakku Alex, misalnya dia nggak boleh bilang, nggak boleh pegang gunting, gitu ya. Nanti dia ngeyel pegang gunting, gitu loh.
padahal dia itu nggak tahu itu berbahaya. Gitu. Terus kalau diambil nangis, nah, bilang mama jahat, misalnya kayak gitu ya. Nah itu sama seperti kita. Ketika Tuhan itu merancangkan segala yang baik untuk kita. Tuhan itu memberikan ujian, kayak yang ayat ini bilang, karena supaya kita itu tahan uji dan kita itu dibentuk sama Tuhan. Oke, dibentuk sama Tuhan. Di Alkitab, kalau kalian baca ya, Alkitab kan kalian pasti baca Alkitab ya. Coba cari di mana sih nabi atau pahlawan-pahlawan iman atau orang-orang besar yang diceritain di Alkitab mulai dari Abraham sampai para rasul-rasul di belakang. Mana sih yang enggak mengalami ujian? Ada enggak? Enggak ada. Enggak ada yang enggak mengalami ujian. Semuanya mengalami ujian. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Berhasil enggak apa-apa. Itulah namanya tadi journey. Kenapa kita perlu dibentuk? Karena kita harus melengkapi purpose kita. Makanya kita harus dibentuk melewati journey kita. Untuk kita tuh bisa untuk kita tuh diperlengkapi, untuk kita tuh punya mental yang kuat. Apalagi ya, untuk kita punya endurance. Setiap orang beda pasti. Mungkin kamu yang lebih kayak, oke lah, kayak misalnya aku ya, contoh dalam kehidupanku. Aku ini banyak Tuhan, di awal-awal yang aku tahu dulu, Tuhan itu, ini masalah klasik anak muda, bukan ya seperti itulah, kayak misalnya dalam keluarga. Mesti kita zaman dulu mesti kita sering protes, ya toh. Oh mamaku jahat, ngasih banyak peraturan, papaku gini-gini. Padahal kita bilang, honor your father and mother, honor your parents. Gitu. Tuhan itu tadi balik ke tadi yang bilang, Tuhan itu taruh kamu di keluarga itu, enggak untuk satu yang kebetulan. Tuhan tuh enggak taruh untuk satu yang kebetulan. Tapi Tuhan tuh punya purpose. Dan kita itu seringkali di sana, kita tuh sedang dilatih, kata honor your parents, itu sebenarnya kita tuh Tuhan itu sedang mau ngomong sama kita, untuk kita itu belajar untuk submit, untuk taat, untuk obedience, untuk taat kepada orang tua kita. Karena orang tua itu adalah simbol otoritas perwakilan Tuhan. Jadi kalian yang mungkin masih SMP, SMA, kalau kalian merasa tuh orang tuaku mencekno, sampai kalian bisa mengerti, kalian sampai bisa taat, kalian akan terusan ditabrakkan dengan hal itu. Karena masalahnya bukan pada orang tua kita, tapi masalahnya itu pada kita. Karena Tuhan itu sedang mau membentuk kita. Mungkin sampai umur segini pun aku pun, jangankan SMP SMA ya, sampai umur seaku gini ya, itu untuk bertengkar dengan orang tua itu ya masih ada lah gitu, karena kan beda kan ya, atau mungkin saking samanya sampai ya bertengkar terus gitu. Maksudnya bukan bertengkar ya, beda pendapat, gondok-gondokan, tapi kita itu ayat itu harus terus diingat gitu, bahwa itu tentang tadi kita tuh kalau kita terus diperhadapkan pada, mamaku ini ya dari dulu sampai sekarang nggak berubah-ubah. Itu sebenarnya masalahnya bukan pada mamaku, ini aku ngomong aku ya, tapi masalahnya pada aku. Karena Tuhan itu sedang melatih ketaatanku kepada orang tuaku. Kedua, Tuhan itu sedang melatih kasihku untuk mengasihi aku. Sebelum kita bisa mengasihi musuh kita di luar keluarga kita, Tuhan itu mau melatih kita, Tuhan pakai orang tua kita, adik kakak kita itu untuk melatih kita dulu. Untuk mengasihi mereka yang menjengkelkan mungkin. Ya kan, karena kalian kan bentrok terus dalam rumah. Ya kan, kayak aku ya sekarang untuk mengasihi Koyohan gitu, walaupun kadang dia mencekno gitu ya. Jadi ya enggak, maksudnya itu pastilah terjadi ya kan, sama itu it's a natural ya. Maksudku itu sesuatu yang alami, yang kalian alami di dalam rumah tangga kalian masing-masing. Ya sama adikmu, kakakmu, orang tua.
Tapi kalian di balik itu, sebelum kalian ngomel, aduh kenapa sih aku dilahirkan dengan keluarga kayak gini? Aduh kenapa kok dilahirkan dengan keluarga yang kurang duitnya, gak bisa beliin aku handphone ini dan bla 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 bla. Coba kalian berpikir, kenapa? 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 Apa yang Tuhan mau aku belajar dalam situasi ini? Karena nggak ada sesuatu yang kebetulan, Rek. Oke, sekarang bagi yang kerja, kalau kamu bertemu dengan bos yang bencek, mungkin dengan bos yang dengan tim yang nggak menyenangkan, dengan lingkungan kerja yang nggak sesuai harapanmu. Coba kamu tanya sama dirimu, kenapa? Instead of kamu complaining, kenapa aku mau gini, aku pindah kerja, aku mau cari tempat kerja yang lain. Aku omongin kalian ya, selama kalian belum lulus ujian itu, di tempat yang lain kamu akan juga mengalami hal yang sama. Percayalah, karena aku juga sudah pernah mengalaminya. Jadi daripada kita itu melawan, menentang, ya terus berpikir komplain terus, kita duduk diam, terus kita tanya, Tuhan mau aku belajar apa dari ini? Tuhan mau bentuk aku apa? Percayalah, Rek, itu semua yang Tuhan bentuk sama kalian itu untuk kalian menyiapkan di masa yang akan datang. Jadi kayak aku sekarang ya, kalau aku menoleh ke belakang setelah aku menjalani hidupku sekian tahun dan aku berusaha mengerti. Maksudnya gini, Tuhan itu kasih aku grace dan untuk dicelikkan mata rohaninya supaya aku lebih mengerti kejadian demi kejadian dalam kehidupanku yang membentuk aku sampai hari ini. Itu kenapa? Gitu. Gak ada yang kejadian. Nah, ini yang aku pernah, ya, misalnya ya, adikku yang paling kecil. Dulu aku berpikir dia itu really Kristen yang dulu itu sesuatu kecelakaan, maksudnya enggak yang diinginkan, maksudnya itu kayak ya enggak ada maksudnya sih, memang kayak enggak sesuai rencana. Nah, kok kayak enggak diinginkan tuh kayak gimana ya? Jadi kayak enggak sesuai rencana karena datangnya itu ya itu tadi enggak sesuai rencana, tiba-tiba gitu ya. Aku pikir dulu dia sebuah beban karena ada satu waktu di mana mama papaku tuh enggak bisa terlalu fokus sama keluargaku, itu jadi tanggunganku gitu. Tapi setelah aku jauh lebih dewasa secara rohani dan aku lebih mengerti maksudnya maksud Tuhan, aku melihat ke belakang kalau enggak ada adikku yang paling kecil, ya Michael itu, kalau enggak ada si Michael itu ya, mungkin keluargaku berantakan dan mungkin aku akan sudah menyerah meninggalkan keluargaku dan hidup living by myself, mikirin aku sendiri. Tapi karena ada adikku yang paling kecil itu, aku bertahan dan aku menjadi pemenang. Enggak. Jadi itu kelihatannya itu kebetulan, tapi enggak ada yang kebetulan, enggak ada. Percaya, enggak ada sesuatu yang kebetulan. Aku berdoa pada pagi hari ini, kalian tuh dibukakan mata rohaninya. Jadi seperti Petrus, ketika Petrus ngomong ditanya Tuhan, apakah kamu mengasihi aku? Tuhan jawab, ya aku mengasihi kamu. Tapi dia itu cuma ngomong di mulut, tapi enggak benar-benar merema. Itu sama seperti kita. Ketika kita ngomong, Tuhan aku ke gereja, aku mengasihimu, datang ke gereja setiap minggu ini, melakukan bayar perpuluhan, kasih persembahan itu seperti kayak, itu cuma di mulut loh, tapi belum benar-benar ngerti rema. Untuk dapat understanding yang benar, kita harus terus-menerus punya relationship sama Tuhan. Karena dengan kita terus berjalan, usia kita mungkin boleh bertambah tua, tapi belum tentu kita dewasa rohani. Kecuali kamu terus berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu akan membukakan mata rohanimu. Dan kamu baru akan bisa melihat segala maksud Tuhan yang terselubung. Yang dulu kamu nggak bisa lihat. Contoh ya paling gampang. Dulu kalau kalian untuk tahu, supaya tahu ya, maksudnya paling kalau menurutku itu dulu contoh aku ya,
Aku dulu pas baru pertama kali baca Alkitab, ya toh, pertama-tama itu pada waktu aku remaja baru on fire gitu, aku baca kitab Yohanes tuh aku nggak ngerti-ngerti gitu maksudnya apa Yohanes 1, aku ingat banget sampai sekarang. Aduh aku kok sekarang aku pas baca Yohanes 1, apa aku dulu begitu bodoh ya, kayak gini nggak ngerti, kayak gitu lah, aku merasa gitu, tapi enggak, itu bukan bodoh, tapi waktu itu kalian hanya baru memulai, dan kamu butuh endurance untuk untuk kita terus berjalan itu kita butuh endurance loh. Karena perjalanan itu nggak bisa kita jalan zeret kayak kita pergi ke Jakarta. Kita nggak bisa toh lurus terus. Mesin mobil itu nggak sanggup. Mesin mobil terlalu panas, dia lelah. Mesin aja lelah, Rek. Mesin mobil lelah. Apalagi kita ya toh. Makanya kalian butuh healing lah, apalah itu segala macam ya toh, termasuk aku. Ya, ya itu sama seperti kita. Itu semua melalui perjalanan. That's why dalam firman Tuhan juga ada yang namanya sela. Kalau kita capek, kita harus berhenti. Kita harus istirahat. Oke, tapi jangan kebablasan. Jangan sampai istirahat terus tapi lupa untuk bangkit lagi. Lupa untuk melanjutkan perjalanan kita. Seberapa berat kalau kita memulai bersama Tuhan, Tuhan tuh pasti akan mampukan kita. Oke, langsung skip ke Proverbs 11 ayat 28. Oke, aku bacain halaman terakhir, 2 terakhir. Oke, Proverbs 11, 11 verse 28, Proverbs 11 verse 28. Okay. A life devoted to things is a dead life, a stump. A God-shaped life is a flourishing tree. Waktu aku baca buku ini ada di halaman pertama ya. Kata-kata ini tuh sangat nancep di pikiranku. Ya, aku pakai bahasa Inggrisnya karena ini menurutku sangat bagus gitu. Jadi, a life devoted to things is a dead life. Jadi, hidup yang kamu dedikasikan kepada hal-hal duniawi, hal-hal yang maksudnya apa ya, hal-hal yang remeh, hal-hal apapun itu, mungkin apa namanya TV-mu atau mungkin serial Koreamu, mungkin belanjamu atau apa hal-hal yang kamu sukai, hobimu, apapun itu living, kamu hidup seperti dead life, hidupmu itu seperti mati. Ya, dikasih perumpamaan stump itu batang ini loh, yang sudah mati nggak bisa tumbuh. Ya, cuma kayak gitu toh, nggak bisa bertumbuh kemana-mana. Tapi a God-shaped life is a flourishing tree. A God-shaped life is a flourishing tree. Hidup yang dibentuk oleh Tuhan itu adalah seperti sebuah pohon yang berbuah lebat, yang bisa menghasilkan buah untuk dinikmati banyak orang. Kalau kamu mau jadi berkat, jangan cuma ketika doa, siapa yang mau jadi berkat, kamu angkat tangan. Tapi ingat, ketika kamu mau jadi berkat, kamu harus jadi pohon yang berbuah lebat. Untuk jadi pohon yang berbuah lebat, hidupmu akan dipenuhi dengan ujian. Untuk dibentuk sama Tuhan. Supaya kamu tahu, semakin kamu berjalan bersama Tuhan, Tuhan itu akan nunjukin banyak kelemahan kita. Supaya apa? Bukan untuk menjerumuskan kita kayak, oh iki loh kamu tuh gak berharga, gak layak. Kalau itu ada yang ada di pikiranmu ketika Tuhan nunjukin kelemahanmu, itu iblis. Tapi itu bukan maksud Tuhan. Ketika Tuhan tunjukin kelemahanmu, itu Tuhan itu kamu sadar pada saat itu kebanyakan sering kali dan pasti sih hampir pasti kamu itu ada dalam satu masa di mana kamu itu dibentuk dan sedang mengalami masalah dengan kelemahanmu itu. Pasti itu. Coba dicek. Dan di situ Tuhan tuh sedang ini loh. Tuhan tuh sedang ketika Tuhan lihat ini loh kelemahanmu dan kamu sedang struggle masalah itu, hubungkan. Coba tanyain, oh iya, kamu akan menemukan itu, kelemahan itu yang Tuhan tuh mau bentuk untuk jadi sempurna. Karena kita ini semua pengantinnya Tuhan.
Yang kita itu nanti pada waktunya Tuhan Yesus datang, kita itu akan seperti pengantin yang sempurna. Untuk menuju kesempurnaan itu, kita perlu dibentuk. Semua kelemahan kita itu perlu dibentuk sama Tuhan. Jadi bergembiralah. Kok cayu sih kayaknya ya. Rejoice kayak gitu kayak hore gitu ya. Oh susah ya. Hore kalau kita itu dibentuk sama Tuhan. Itu kabar baik buat kita semua hari ini. Jangan sedih, aduh masalah lagi, no. Itu kita sedang dibentuk sama Tuhan. Artinya apa? Tuhan sayang sama kamu. Yang terakhir, ini gambar aku suka banget sih. Oke. Ya. That's a flourishing tree. Pohon yang berbuah lebat. Yang wow, what a beautiful. Di mana orang itu bisa duduk diam di bawah pohonnya itu untuk berteduh. Kalian bisa jadi berkat buat banyak orang. Tuh. Sampai aku nggak panjangin firman Tuhan. Ayo, boleh pemain musik boleh naik. Aku berdoa hari ini setiap dari kalian, ketika kalian mendengarkan ini, firman ini berbicara dalam hidup kalian. Apapun yang saat ini kalian hadapi, situasinya, mungkin kamu di keluargamu, pekerjaanmu, kamu sedang struggling dengan masa depanmu, apapun itu. Tuhan nggak sedang menempatkan kamu dalam kesusahan itu untuk, nggak ada maksudnya gitu. Tapi Tuhan itu punya satu maksud. Tuhan itu mau membentuk kalian, karena kalian tuh anak-anak yang dikasihinya. Ketika aku jadi seorang ibu, itu aku jadi lebih ngerti hatinya Tuhan. Hatinya Tuhan sama kita semua. Aku jadi kayak, oh Tuhan tuh kayak gini ya, Tuhan tuh, aku tuh kadang terlalu shallow, terlalu dangkal untuk mengerti cintanya Tuhan buat aku. Tuhan tuh great. He is too great. His love is too great for us. Sampai Tuhan tuh rela mengorbankan nyawanya, mati di atas kayu salib buat kita. Nah, aku punya Alek kan, dia nggak mungkin aku manja-manjain tuh pasti. Mungkin kita sering kali aku ngerasa kayak gini, aku tuh kayak Alek ya dulu itu ya, tak pikir-pikir, bilang gini marah, ini marah kayak gitu, titik-titik gondok, ngambek, nangis gitu kan, emosi, marah-marah gitu ya, bahkan sampai nendang, kadang dia nendang aku, pukul kayak gitu kan, namanya anak, masih belum ngerti. Dulu aku juga kayak gitu, mungkin kita juga kayak gitu. Tapi apakah sebagai seorang mama aku mendendam kepada anakku? Enggak. Begitulah Tuhan sama kita. Ketika kita marah, kita lari dari Tuhan. Tuhan enggak dendam sama kita. Tuhan malah rindu. Kita itu didewasa dan mengerti maksud hatinya Tuhan. Tapi ketika kalian enggak membuka hati kalian, sama kayak Alek, anak kita mungkin ya nanti kalau kamu punya anak kamu akan lebih mengerti apa yang aku omongin. Ketika Alek nanti lebih dewasa, dia akan tahu mana yang baik dan benar. Dia akan tahu kenapa orang tuanya melarang. Sama dengan kehidupan rohani kita. Mungkin kita saat ini nggak mengerti, tapi percayalah hatinya Tuhan. Seperti kamu percaya, mama papamu nggak mungkin menyakiti kamu. Mama papamu nggak mungkin nggak ngasih yang terbaik sama kamu. Ketika mama papamu bilang no, ketika Tuhan bilang no, berarti ada sesuatu yang di depan yang mungkin bisa mencelakakan kita atau Tuhan nggak mau kasih yang lebih baik. Kadang kita itu pikiran kita itu terlalu sempit. Kita tuh cuma ekor matanya cuma bisa ngelihat dari sini sampai ke sini. Tapi Tuhan tuh bisa ngelihat tuh berputar jauh, far away. Jarak pandang kita mungkin cuma 100 meter, tapi Tuhan bisa ngelihat sampai nggak terbatas. Kita manusia terbatas, tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang nggak terbatas.
Mari kita semua bangkit berdiri. Shigaraba.